Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membahas tentang international money transfer atau transfer internasional. Dengan anggota kelompok, pertama Faisal Alfarhan Daru Kaiksi dengan NIM 2019-245. Kedua ada Elna Safira Yusra dengan NIM 2020-186. Ketiga ada saya sendiri, Rizky Aulia Rahmadia dengan NIM 2020-188. Dan terakhir ada Andini Dwi Renopalupi dengan NIM 2020-191. Next. Di sini ada indikator yang akan kami bahas. Pertama ada strategi informasi atau information strategi. Kedua ada isu sosial dan etika. Ketiga ada keamanan dan privasi. Keempat ada dasar intelijen bisnis. Next. Aplikasi yang akan kami bahas beserta asal negaranya adalah pertama ada PayPal. PayPal merupakan perusahaan yang berdiri sejak Desember tahun 1998 di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Kedua ada Flip. Flip merupakan layanan keuangan digital atau teknologi finansial asal Depok, Indonesia. Flip adalah pionir penyedia layanan transfer beda bank gratis. Didirikan oleh Rapi Putra Aryan dan Lukman Sungkar dan Ginanjar Ibnu Solikin pada tahun 2015. Ketiga ada Transfers. Transfers adalah produk teknologi finansial dari PT Indo Koala Remittance, institusi finansial penyelenggara transfer dana atau PTD yang berlisensi di Indonesia. Selanjutnya, indikator dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada salah satu aplikasi yaitu namanya PayPal. Jadi di sini ada memiliki strategi informasi yang pertama mengalami peningkatan volume transaksi setelah menghadapi berbagai tekanan dari gangguan rantai pasokan dan tingkat inflasi yang menghambat pengeluaran e-commerce dalam beberapa kuartal terakhir. Dan yang kedua ada volume transaksi PayPal naik 9% menjadi 339,8 miliar US pada kuartal 11 2022. Kenaikan itu melampaui rata-rata perkiraan analisis sebesar 344,3 miliar US. Dan yang ketiga adalah PayPal ini mengungkapkan akan beralih dari strategi lama yang mencoba menambah jutaan pengguna baru menjadi mendorong pelanggan yang sudah ada untuk menggunakan aplikasinya lebih sering. Dan yang terakhir adalah PayPal sekarang memperkirakan total volume transaksi untuk tahun ini naik 16% dibandingkan dengan kisaran sebelumnya adalah 15% hingga 17%. Next. Dan yang kedua ini ada isu sosial dan etika. Ada kebijakan untuk membuka sementara PayPal setelah diblokir oleh Menteri Kominfo adalah dengan bisa diakses kembali oleh pihak masyarakat. Dan yang kedua ada belum ada komunikasi dan korespondensi dengan pihak PayPal terkait pendaftaran PSE. Pendaftaran PSE ini dilakukan dalam rangka menciptakan ruang digital yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Next. Dan yang ketiga ada keamanan dan privacy. Yang pertama adalah PayPal telah membantu keamanan pada pembeli dengan melakukan seperti misalnya jika barang ini tidak diterima atau berbeda. Kami akan membantu, jadi itu pihak PayPal itu akan membantu mendapatkan pengembalian dana penuh termasuk pengiriman pada transaksi yang sah. Dan yang kedua ada keamanan perlindungan penjual jika Anda menerima pembayaran tanpa otorisasi atau klaim bahwa suatu barang tidak diterima pada penjualan yang memenuhi syarat, maka bisa mendapatkan secara penuh.
Dan yang ketiga ada enskripsi data dengan melakukan koneksi TLS dan HTTPS, campaigning pada aplikasi seluler dan panduan PCI membuat pembayaran lebih aman. Dan yang ketiga ada pencegahan penipuan, setiap transaksi dipantau secara langsung dan rekening dianalisis untuk membantu mencegah aktivitas dan pembayaran yang curang. Next. Dan yang terakhir ini ada dasar intelijen bisnis. Aplikasi PayPal ini aman dari peretas, tetapi tidak bagi masyarakat. Tetapi mereka ini akan mencari kerentanan dalam aktivitas pembelian Anda, online dan dunia nyata. Semua data transaksi PayPal dikirim dengan enskripsi ujung ke ujung yang dirancang untuk menggagalkan peretas yang ingin menangkap informasi pribadi saat berpindah dari pembeli ke penjual. Berarti informasi keuangan tidak diungkapkan bahkan kepada penerima. Dan yang kedua ada kebijakan perlindungan pembelian PayPal memastikan bahwa pengguna mendapat penggantian penuh termasuk biaya pengiriman jika produk yang dibeli secara online menggunakan PayPal tiba. Dan ini ada kutipan dari salah satu pihak PayPal, yaitu sangat berbeda dari deskripsinya. Ini tidak benar mencakup semua pembelian, tetapi jika Anda memesan gaun pengantin dan mendapatkan kain lap piring, Anda terlindungi. Next. Dan ini adalah salah satu gambaran operating system dari iOS dan Android, aplikasi PayPal ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Flip. Strategi informasinya yang pertama, Flip aplikasi transfer untuk melakukan transfer ke semua bank tanpa biaya admin yang diawasi oleh BI, sehingga aman dan terpercaya. Yang kedua, perusahaan Flip mencatat 10 juta user di semester pertama tahun 2002, di mana mengalami peningkatan rekor terbesar ada di semester 2 tahun 2021 yang dimana berjumlah 7 juta user. Yang ketiga, Flip memiliki fitur Flip for Business. Fitur ini memahami kebutuhan para pemilik bisnis untuk mengirimkan uang ke luar negeri secara lebih efisien dan menghadirkan solusi melalui fitur international transfer. Fitur ini memberikan kemudahan transfer untuk luar negeri ke lebih dari 40 negara tujuan. Yang terakhir, Flip menggunakan marketing media sosial karena dapat menjangkau teman-teman mahasiswa di lingkungan pertemanan, sehingga Flip populer di kalangan mahasiswa karena dapat transfer tanpa biaya admin. Next. Isu sosial dan politik. Yang pertama, Flip menawarkan solusi penghematan dengan cara meminimalkan biaya tersembunyi hidden cost dari sebuah transaksi keuangan, termasuk untuk transfer antar bank dan isi ulang dompet digital e-wallet tanpa biaya admin. Yang kedua, pada akuntabilitas dan pengendalian sudah dijelaskan syarat dan yang berlaku saat menggunakan aplikasi Flip. Syarat dan ketentuan di aplikasi Flip sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Next. Keamanan dan privasi. Flip sudah mempunyai izin terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Izin ini menunjukkan bahwa perusahaan Flip resmi dan legal. Yang kedua, seluruh proses transfer dilakukan dengan menggunakan sistem bank, sehingga uang konsumen akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Yang ketiga, data yang diberikan keamanan berlapis dan data sensitif di-enkrip. Pertukaran informasi antar server juga sudah di-enkrip menggunakan SSL pada server yang berlokasi di Indonesia, sehingga data pengguna aman. Data tersebut dibutuhkan hanya untuk pelaporan ke Bank Indonesia saja. Next. Yang terakhir, data intelijen bisnis. Aplikasi Flip memiliki keamanan dari peretas.
Sehingga setiap transaksi di aplikasi Flip memiliki wireframe tampilan halaman verifikasi untuk mencegah terjadinya peretasan yang ingin melakukan transaksi dan juga saat peretas ingin masuk atau login di aplikasi tersebut. Yang kedua, kebijakan informasi mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pengguna Flip sesuai dengan pernyataan privasi diatur dalam ketentuan undang-undang. Yang terakhir, Flip terus berusaha dalam perlindungan data dan keamanan privasi pengguna, di mana Flip telah terdaftar di OJK dan BI, sehingga Flip telah memenuhi standar pemerintah dari sistem elektronik mitigasi resiko, kelayakan sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional. Nah, ini gambaran aplikasi Flip di iOS dan Android. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya aplikasinya Transfast. Pada bagian strategi dan informasi, Transfast selain berlisensi resmi sebagai penyelenggara transfer dana dari Bank Indonesia, Transfer memiliki pengalaman panjang dalam layanan pengiriman uang. Transfer telah membantu pelanggan-pelanggan untuk mengirimkan lebih dari puluhan juta dolar. Transfer juga menghormati kepercayaan pelanggan dan akan memastikan bahwa uang mereka terkirim dengan aman dalam setiap transaksi. Selanjutnya, Transfer memiliki sistem enskripsi dengan lapisan proteksi yang memastikan keamanan data dan pertukaran informasi melalui server juga dienkripsi menggunakan SSL di server yang berlokasi di Indonesia. Selanjutnya, layanan remitansi Transfer sudah bisa menjangkau 37 negara yang tersebar di Asia dan Eropa. Layanan ini diklaim sudah mengirimkan uang hingga 220 miliar dengan pengguna paling banyak dipakai dari pelajar dan importir. Meski begitu, Transfer saat ini baru bisa digunakan untuk mengirim uang dari Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya, isu sosial dan politik. Yang pertama, hak cipta Transfast memadai dengan adanya izin berlisensi yang menyediakan solusi pengiriman uang ke luar negeri dari Indonesia. Semua operasi mengikuti aturan dan peraturan Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Yang kedua, pada kualitas sistem Transfast memadai dengan adanya data yang disimpan oleh Transfast. Ini sudah terenkripsi dan memberikan keamanan berlapis. Yang ketiga, pada akuntabilitas dan pengendalian sudah memadai karena sudah tersedia dengan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan pada saat melakukan pendaftaran akun. Selanjutnya, keamanan dan privasi. Pada keamanan dan privasi, kerahasiaan data dan kepercayaannya sangat penting bagi Transfast. Transfast mengumpulkan data sebagai bagian dari proses pemesanan untuk kelengkapan profil serta untuk mematuhi peraturan pihak berwajib. Transfast juga akan mengirimkan email dan notifikasi mengenai berita dan tawaran tertentu dengan izin pengguna. Transfast memiliki sistem enkripsi dengan lapisan proteksi yang memastikan keamanan data pengguna. Pertukaran informasi melalui server juga dienkripsi menggunakan SSL di server yang berlokasi di Indonesia untuk menjaga agar data pengguna tetap aman. Selanjutnya, Transfer juga serius dalam melindungi keamanan informasi pribadi dan menggunakan server yang aman untuk menyimpan data pribadi pengguna. Segala informasi yang disediakan kepada Transfer disimpan di server yang aman. Setiap pembayaran transaksi akan dienkripsi menggunakan teknologi Transport Layer Security atau TLS. Transfer mengumpulkan data pengguna dengan tujuan untuk memproses transaksi pengguna, mengelola dan memperlancar proses penggunaan aplikasi, serta tujuan-tujuan lainnya selama diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, setiap perubahan yang dapat dilakukan oleh Transfer itu sesuai dengan kebijakan privasi yang akan dipasang pada situs web maupun aplikasi, dan secara patut diberitahukan kepada para pengguna melalui notifikasi di aplikasi para pengguna. Selanjutnya, dasar intelijen bisnis. Dasar intelijen bisnisnya yaitu kebijakan informasi mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pengguna Transfast sesuai dengan pernyataan privasi yang telah diatur oleh ketentuan undang-undang.
Yang kedua, kebijakan informasi mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi nasabah sesuai dengan pernyataan privasi yang juga diatur dalam ketentuan undang-undang. Ini adalah operating system Transverse pada iOS dan juga pada Android. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.